Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Agustina Mujitahida dengan NIM B2P022509 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan tenaga pendidik dan kependidikan. Oke, stay tune ya guys. Poin pertama yaitu perencanaan dan pengadaan tenaga pendidik. Jadi, pengertian pendidik dan pendidikan pendidik adalah hal terpenting dalam sebuah lembaga pendidikan, karena mereka adalah mesin dan perubahan, bahkan bukan sebagai agen perubahan, tetapi juga sebagai orang yang mendidik, membimbing, dan mengevaluasi siswanya, sehingga tidak ia mampu mencapai tujuannya yang diinginkan. Manajemen pendidik dan pendidikan merupakan kegiatan yang harus diselesaikan dari pendidik dan pendidikan hingga organisasi pendidik hingga akhirnya berhenti melalui perencanaan SDM, rekrutmen, seleksi, penempatan, penghargaan, pendidikan, gaji, dan pelatihan pengembangan dan penghentian. Manajemen tenaga kependidikan, yaitu guru-guru, karyawan, harus diterapkan oleh klien sebelum dapat digunakan mendidik karyawan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang terbaik. Lalu pengelolaan tenaga kependidikan yaitu guru dan pegawai mutlak harus dilaksanakan oleh kepala sekolah agar dapat menggunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk itu, pengelolaan tenaga kependidikan yaitu guru dan staf meliputi yang pertama yaitu perencanaan tenaga kerja sebanyak orang, pengadaan pegawai, lalu pelatihan dan pengembangan pegawai sebanyak orang, yang keempat yaitu promosi dan relokasi, yang kelima yaitu pemberhentian pegawai, dan yang terakhir yaitu gaji dan penghargaan. Lalu adapun tugas dan fungsi pendidik dan tenaga pendidik. Tugas dan fungsi pendidik dan tenaga kependidikan secara khusus tugas dan fungsi pendidik yaitu guru dan dosen didasarkan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Artinya sebagai pelaku peningkatan mutu pendidikan nasional, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan pengabdian kepada masyarakat. Yang pertama yaitu tugas. Tugas dari pendidik dan tenaga pendidik yaitu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. Yang kedua yaitu memiliki komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dan yang terakhir yaitu memimpin dengan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga profesi dan fungsinya sesuai dengan amanah yang diberikan kepadanya. Untuk fungsi sendiri yaitu menjamin kelangsungan sistem pendidikan, memantau berfungsinya sistem dan program yang ditargetkan di lembaga pendidikan. Yang ketiga yaitu untuk memudahkan pendidik, peserta didik, dan atau tenaga kependidikan diantaranya dalam melaksanakan suatu kegiatan pendidikan. Yang keempat yaitu memberikan rasa aman dan nyaman kepada semua pihak yang terlibat dalam lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir yaitu melayani kebutuhan siswa dan guru dengan melaksanakan kegiatan pendidikan. Lalu ada juga alasan mengapa manajemen kinerja penting. Alasannya yaitu alasan hukum yang serius. Pemerintahan baik pusat maupun daerah telah memberlakukan beberapa undang-undang, aturan, dan peraturan yang mengatur apa yang dapat dilakukan perusahaan terkait penghentian kerja. Bab kriteria manajemen kinerja yang baik, Ahmad R. Suki 2004 halaman 35. Untuk manajemen kinerja yang efektif harus memiliki persyaratan sebagai berikut yaitu relevansi, sensitivitas, akseptabilitas, keterapsitas. Tahapan kinerja manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan pelaksanaan proses, penyusunan rencana kerja, komunikasi data, observasi, dan dokumentasi. Yang keempat yaitu evaluasi kinerja. Yang kelima yaitu pengukuran dan evaluasi kinerja. Yang terakhir yaitu kompensasi atau program kompensasi umumnya ditunjukkan untuk kepentingan perusahaan, karyawan, dan pemerintah untuk mencapai tujuan dan untuk memuaskan semua pihak. Program kompensasi harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang adil dan wajar.
Lalu perencanaan sendiri yaitu suatu proses untuk menentukan tujuan yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Oleh karena itu, langkah agar mencapai tujuan yang telah disepakati bersama, perlu adanya suatu perencanaan oleh tenaga pendidik dan kependidikan. Adapun unsur-unsur perencanaan yaitu adanya perancangan kegiatan sebelumnya, adanya proses yang terjadi dari perencanaan tersebut, adanya hasil dari perencanaan, adanya pandangan akan rencana di masa depan. Menurut Andong 2004, salah satu fungsi perencanaan dalam pendidikan ialah sebagai pegangan dalam melaksanakan dan mengendalikan, serta menentukan strategi dalam melaksanakan kegiatan. Tenaga pendidik merupakan profesional, di mana kata profesional berasal dari bahasa Inggris yaitu berarti to profess atau ikrar atau pernyataan diri untuk mengabdikan sebagai tenaga pendidik dan kependidikan yang telah dipilih. Lalu kita masuk pada poin B yaitu pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan. Pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik dan kependidikan adalah suatu proses yang harus dilalui tenaga pendidik dan kependidikan untuk mengoptimalkan kinerjanya. Pembinaan dan pengembangan dilakukan melalui proses diklat, kegiatan seminar, dan lain-lain. Tujuannya yaitu untuk pembinaan dan pengembangan tenaga pendidik untuk mengubah sikap, menambah wawasan, dan menambah pengalaman. Lalu lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 mengenai pengajar dan dosen adalah bentuk konkret pengakuan atas profesi pengajar menggunakan segala dimensinya. Di pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 ini disebutkan bahwa pengajar merupakan pendidik profesional menggunakan tugas primer mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi siswa dalam pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Lalu dalam upaya menerapkan guru profesional, beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain yang pertama yaitu konsistensi dalam standarisasi profesi guru, sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang dan peraturan dengan segala konsekuensinya. Yang kedua yaitu melaksanakan pengembangan profesi guru sebagai suatu siklus yang berkesinambungan dan suportif, yaitu dimulai dari pelatihan awal, proses rekrutmen, dan pengembangan guru di posko. Yang ketiga yaitu meningkatkan manajemen guru sesuai dengan karakteristiknya. Yang terakhir yaitu mewujudkan sinergi peran dan tanggung jawab antara guru, pemerintah, LPTK, dan organisasi profesi. Gunawan 2013. Lalu ada pun tahapan pendidikan dalam diklat profesi guru yaitu ada dua. Yang pertama, diklat universitas dan diklat profesi guru. Pelatihan guru profesional membekali dan mengembangkan keterampilan profesional melalui praktik pengajaran dalam konteks lapangan yang otentik dengan menerapkan keterampilan akademik yang diperoleh dalam mengajar di universitas. Untuk itu diperlukan kualifikasi dan keterampilan sumber daya manusia yaitu guru PPG yang memenuhi persyaratan. Ada 11 persyaratan minimal untuk guru PPG baik administratif maupun kecakapan. Persyaratan tersebut yaitu yang pertama, minimal jenjang pendidikan magister, memiliki pendidikan formal, memiliki kompetensi bidang pendidikan, yang keempat yaitu pembaca, yang kelima yaitu jangka waktu minimal 5 tahun, 6 memiliki sertifikat guru, 7 memiliki sertifikat mengajar PPG bidang studi, 8 menyetujui adaptasi dosen Kurniawan Kami Pasha 53 PPG permukiman. Lalu yang ke-9 yaitu memiliki keterampilan penelitian tindakan kelas yaitu Classroom Action Research atau RAC. Yang ke-10 yaitu memiliki keterampilan dalam menyiapkan perangkat pembelajaran, dan yang terakhir yaitu memiliki keterampilan supervisi klinis yaitu pedoman program diklat profesi guru 2010. Baik, untuk poin C yaitu pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan.
Pemberdayaan tenaga pendidik ini bertujuan untuk menjadikan tenaga pendidik yang kompeten dan profesional agar dapat terciptanya proses belajar pengajar yang kondusif untuk mencetak lulusan yang profesional. Dalam hal tersebut diperlukan komponen pendukung yaitu kemampuan spesialis seperti menguasai keterampilan dan pengetahuan dapat menangani masalah dengan tepat. Yang kedua yaitu kemampuan metodik seperti memahami tujuan kerja, bekerja dengan sistematik, dan menganalisis informasi. Adapun kebutuhan kemampuan individu yaitu 1. Penuh inisiatif, 2. Amanah, 3. Memiliki motivasi yang tinggi, dan yang terakhir yaitu kreatif. Tak lupa juga kemampuan sosial, yaitu seperti dapat berkomunikasi dengan baik, mampu bekerja dalam kelompok, dan dapat membangun kerjasama yang baik. Untuk poin D yaitu peningkatan produktivitas tenaga pendidik dan kependidikan. Produktivitas berasal dari kata produk atau aktivitas, sehingga dapat diartikan sebagai aktivitas yang menghasilkan produk baik, barang, ataupun jasa. Produktivitas seorang individu yaitu pada saat melakukan pekerjaannya. Berdasarkan tingkatannya, produktivitas dapat ditinjau dengan tolak ukur kinerja pendidik dan tenaga kependidikan. Kinerja sendiri diartikan sebagai pelaksanaan kerja, prestasi kerja, dan pencapaian kerja. Faktor penentu produktivitas tenaga kerja yaitu yang pertama sikap dalam bekerja seperti kesediaan untuk bekerja, menerima tugas, dan siap bekerja bersama tim. Yang kedua yaitu tingkat keterampilan dengan ditentukan oleh pendidikan, pelatihan, manajemen, dan supervisi, serta keterampilan dalam proses belajar mengajar. Adapun faktor hubungan seperti hubungan antar tenaga kerja dan pemimpin yang nampak dalam usaha antar keduanya untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat yaitu manajemen yang efisien tentang sumber dan sistem kerja untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, faktor penentu yang lain yaitu efisiensi tenaga kerja seperti mengenai perencanaan tenaga kerja, dan yang terakhir yaitu kewirausahaan. Nampak dalam usaha dan jalur yang ditempuh dalam berusaha. Untuk poin E yaitu evaluasi terhadap tenaga pendidik dan kependidikan. Penilaian terhadap tenaga pendidik adalah suatu proses yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Tujuan dilaksanakannya penilaian tenaga pendidik yakni untuk menentukan tingkat kompetensi tenaga pendidik, meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja tenaga pendidik, menjamin bahwa tenaga pendidik melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk mencapai prestasinya. Dalam pelaksanaan penilaian kinerja tenaga pendidik dan kependidikan dibutuhkan konsep penilaian yang mencakup syarat-syarat penilaian tenaga pendidik dan kependidikan, syarat-syarat sistem evaluasi. Yang pertama yaitu valid, seperti aspek yang sesuai dengan tupoksi yang relevan, terpercaya, serta sesuai dengan fungsi lembaga pendidikan tersebut. Yang kedua yaitu reliable, mempunyai tingkat keakuratan yang tinggi untuk semua tenaga kependidikan yang dinilai. Yang ketiga yaitu praktis, dapat digunakan oleh siapapun, meskipun oleh orang yang baru memimpin sekolah. Nah, untuk mengetahui hasil evaluasi dan kinerja tenaga pendidik, perlu adanya prinsip-prinsip pelaksanaan agar dapat dipertanggungjawabkan sebagai berikut, yaitu berdasarkan ketentuan harus dilakukan sesuai SOP yang berlaku di lembaga tersebut. Yang kedua, berdasarkan kinerja dapat dilihat melalui tugas-tugas yang diberikan, dan yang terakhir yaitu berlandasan dokumen. Dokumen yang dimaksud ialah yang berhubungan dengan sistem evaluasi yang ada di lembaga tersebut. Lalu poin F yang menjadi poin terakhir kita yaitu pemberhentian tenaga pendidik dan kependidikan. Adapun yang dimaksud dengan pemberhentian tenaga pendidik ialah suatu proses atau tindakan yang diambil sehingga tenaga kependidikan tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, mendidik, dan fungsi jabatannya hingga waktu yang ditentukan. Pemberhentian ini dapat meliputi pengunduran diri, pengurangan tenaga pendidik, maupun pensiun dini. Pemberhentian dengan hormat tenaga kependidikan dilakukan atas dasar permintaan diri sendiri, wafat atau kematian, sudah memasuki batas pensiun. Yang kedua yaitu pemberhentian tidak dengan hormat tenaga kependidikan dilakukan
atas dasar yang pertama sanksi jabatan, yang kedua yaitu kasus hukum pidana. Yang terakhir yaitu boikot. Ini adalah sebab lain pemberhentian tenaga kependidikan, di antaranya sebagai berikut: permintaan diri sendiri, sudah memasuki batas pensiun, penyederhanaan organisasi, membuat pelanggaran tidak sehat rohani maupun jasmani, melalaikan tugas, dan yang terakhir yaitu wafat. Terima kasih atas perhatian kalian. Apabila ada salah kata atau pengucapan, saya mohon maaf. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, komen di bawah ya. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.